Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yaitu yang pertama ada Umi Faidah, yang kedua Umi Pajua Parah, dan yang terakhir Bapak Fitrotun Nisa. Kami di sini akan menjelaskan mengenai promosi kesehatan dalam aspek perubahan perilaku kesehatan. Apa itu promosi kesehatan? Menurut Nutuat Mojo, promosi kesehatan adalah upaya memasarkan, menyebarluaskan, memperkenalkan pesan-pesan kesehatan atau upaya-upaya kesehatan sehingga masyarakat menerima pesan-pesan tersebut. Intinya, promosi kesehatan merupakan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar dapat mandiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber dari masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Kita beralih ke tujuan promosi kesehatan. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi serta mempengaruhi masyarakat sehingga dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai program atau kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Lanjut kita ke sasaran promosi kesehatan. Sesuai data dari Kementerian Kesehatan, pelaksanaan promosi kesehatan ditujukan kepada sasaran yang telah disesuaikan, terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, sasaran primer. Upaya promosi kesehatan yang ditujukan adalah pasien, individu sehat dan keluarga atau rumah tangga yang diharapkan dapat mengubah perilaku. Yang kedua, yakni sasaran sekunder. Upaya promosi kesehatan yaitu para pemuka masyarakat, baik pemuka informal seperti pemuka adat dan pemuka agama, maupun pemuka formal seperti petugas kesehatan dan pejabat pemerintahan, serta organisasi kemasyarakatan dan media massa yang diharapkan dapat turut serta dalam upaya peningkatan pasien, individu sehat, dan keluarga. Yang terakhir, yakni sasaran tersier. Para pembuat kebijakan publik berupa peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, bidang lainnya yang berkaitan, dan pihak yang memfasilitasi sumber daya. Kemudian kita lanjut ke strategi promosi kesehatan. Menurut rumusan WHO tahun 1994, strategi promosi kesehatan secara global ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu advokasi. Advokasi adalah kegiatan untuk meyakinkan orang lain agar orang tersebut membantu atau mendukung terhadap apa yang diinginkan. Dukungan yang bisa dilakukan dapat berupa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan, surat instruksi, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran advokasi adalah para pejabat baik eksekutif maupun legislatif di berbagai tingkat dan sektor yang terkait dengan masalah kesehatan. Yang kedua, yakni dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan suatu kegiatan untuk mencari dukungan sosial melalui tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat formal maupun informal. Bentuk dukungan sosial ini antara lain pelatihan para toma, yaitu tokoh masyarakat, seminar, lokakarya, bimbingan kepada tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yakni pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan strategi promosi kesehatan yang ditujukan pada masyarakat langsung. Tujuan utama pemberdayaan adalah mewujudkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan
kesehatan mereka sendiri. Bentuk kegiatan pemberdayaan ini dapat diwujudkan dengan berbagai kegiatan, antara lain penyuluhan kesehatan, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat dalam bentuk koperasi. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan perilaku kesehatan. Perilaku merupakan determinan kesehatan yang menjadi sasaran dari promosi untuk mengubah perilaku. Perubahan perilaku kesehatan sebagai tujuan dari promosi atau pendidikan kesehatan mempunyai 3 dimensi. Yang pertama, mengubah perilaku negatif atau tidak sehat menjadi perilaku positif atau sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Yang kedua, mengembangkan perilaku positif, yaitu pembentukan atau pengembangan perilaku sehat. Yang ketiga, memelihara perilaku yang sudah positif atau perilaku yang sudah sesuai dengan norma atau nilai kesehatan. Perilaku seseorang dapat berubah jika terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan di dalam diri seseorang. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan orang merubah perilaku mereka. Yang pertama, faktor sosial. Faktor sosial sebagai faktor eksternal ini, bila seseorang berada pada lingkungan yang baik, maka orang tersebut akan mendapatkan perilaku yang sehat. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut berada pada lingkungan yang kurang baik, maka orang tersebut akan mendapatkan perilaku yang kurang baik juga. Dukungan sosial dari keluarga dan teman akan mendorong untuk melakukan perubahan yang sehat. Contohnya mengonsumsi alkohol, kebiasaan merokok, dan perilaku seksual. Yang kedua, faktor kepribadian, yaitu di mana dipengaruhi oleh karakteristik individu. Yang ketiga, faktor emosi, yaitu rangsangan yang bersumber dari rasa takut, cinta, atau harapan-harapan yang dimiliki bersangkutan. Contohnya berhubungan dengan stres yang mendorong melakukan perilaku tidak sehat seperti merokok. Proses terjadinya perubahan perilaku biasanya diperlukan waktu lama karena mendapatkan tekanan dari masyarakat atau lingkungannya. Karena yang bersangkutan harus menguasaikan diri dulu dengan norma yang ada. Ada 5 tingkatan perubahan perilaku. Yang pertama, prekontemplasi, yaitu belum adanya perubahan perilaku. Yang kedua, kontemplasi, yaitu individu sadar adanya masalahnya dan secara serius ingin mengubah perilakunya menjadi lebih sehat dan belum siap berkomitmen untuk berubah. Yang ketiga, persiapan, yaitu individu siap merubah dan ingin mengejar tujuan, sudah pernah melakukan tapi masih gagal. Yang keempat, tindakan, yaitu individu sudah melakukan perilaku sehat sekurangnya 6 bulan dari sejak mulai usaha memberlakukan perilaku sehat. Yang ketiga, pemeliharaan, individu berusaha mempertahankan perilaku sehat yang telah dilakukan. Hambatan proses perubahan perilaku. Perubahan tersebut dapat dilihat ketika seseorang tidak melakukan tingkah laku yang dapat menurunkan status kesehatannya. Hambatan proses perubahan perilaku ada 7. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi. Yang kedua, persepsi yang kurang tepat. Yang ketiga, reaksi psikologis. Yang keempat, toleransi terhadap perubahan rendah. Yang kelima, kebiasaan atau ketergantungan. Yang keenam, perasaan tidak aman. Dan yang terakhir, norma. Selanjutnya ada perubahan perilaku manusia. Diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama, perubahan alamiah, merupakan suatu sikap atau perilaku yang terjadi karena adanya perubahan alam atau lingkungan secara alamiah. Yang kedua, perubahan terencana. Perubahan terencana adalah perubahan perilaku yang terjadi karena memang direncanakan oleh orang yang bersangkutan. Yang ketiga, ada kesiapan perubahan. Kesiapan perubahan adalah perubahan perilaku yang terjadi karena terjadinya proses internal pada diri yang bersangkutan, di mana proses internal ini berbeda pada setiap individu. Yang keempat, perubahan evolusioner. Perubahan evolusioner adalah perubahan yang bertingkat, merupakan hasil modifikasi perilaku sebelumnya dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Yang kelima, perubahan revolusioner adalah perubahan yang cepat, drastis, dan merupakan tipe perubahan yang mengancam.
yang mungkin secara komplit keluar dari keseimbangan sistem. Perubahan revolusioner biasanya terjadi pada situasi yang tidak aman, tidak dapat ditoleransi atau mengancam nyawa, seperti perubahan perilaku yang terjadi pada masyarakat di mana terjadinya wabah serius atau pada situasi banjir. Itulah penjelasan singkat dari kami mengenai promosi kesehatan dalam aspek perubahan perilaku kesehatan. Sekian dari kami. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.